Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat virtual, kita sebagai orang yang beragama tentu semuanya mengenal apa yang dimaksud dengan doa. Selain doa, kita pasti juga mengenal apa yang dimaksud dengan amalan. Atau mungkin kita pernah membaca buku kumpulan yang berisi amalan-amalan yang kita perlu lakukan, ada ketentuannya dan menjelaskan apa faedahnya. Saya pernah membaca satu buku yang berisi amalan-amalan tersebut. Salah satunya di dalamnya saya dapatkan ada amalan dengan dianjurkan membaca basmalah 500 kali setiap hari. Dan itu dipercayainya itu bisa mempercepat datanya jodoh. Kemudian ada juga amalan-amalan doa-doa tertentu, yaitu seperti untuk rezeki dan sebagainya. Ada. Kemudian selain kita, apalagi termasuk orang yang sangat fanatik dengan agama, apalagi yang tidak peduli dengan agama, selain doa dan amalan, ada juga yang disebut dengan mantra. Apalagi kita orang timur, artinya karena Indonesia itu berada di belahan bumi bagian timur, itu kita identik dengan apa yang disebut dengan mantra. Jadi kita tidak asing dengan istilah mantra, di mana mantra adalah sejenis bacaan yang diamalkan, yang sering dibaca, diyakini dan dianggap memiliki fungsi faedah tertentu, sampai pada fungsi yang sifatnya jahat, membuat orang celaka dan sebagainya, menyakiti, dan bahkan ada yang targetnya adalah kematian bagi orang lain. Ada mantra seperti itu. Kemudian selain mantra, khususnya kita orang Bugis Makassar, ada juga istilah sara. Sara itu hanya gerakan-gerakan fisik, tetapi itu dipersepsikan fungsinya sama dengan mantra. Jadi ada gerakan-gerakan fisik tapi fungsinya dipersepsikan sama dengan mantra untuk mencapai target tertentu, sampai pada untuk intinya adalah bisa memantik lahirnya keajaiban tertentu pada saat mantra itu dibaca. Ada yang pernah viral, jadi ada video yang pernah viral, seorang ibu-ibu tertangkap CCTV penjual nasi, entahlah apakah nasi goreng atau gado-gado pakai gerobak. Sebelum memulai jualannya, ibu itu menggosokkan salah satu peralatan jualannya, yaitu piringnya, pada daerah kemaluannya. Yang seperti ini, bagi orang yang pernah mendengar membaca tentang sara, itu meyakini bahwa itu diyakini bisa membuat larisnya dagangannya. Jadi banyak sebenarnya memang penjual, ada selain mantra, ada sara yang digunakan supaya dagangannya laris. Saya sendiri saya selalu mengingatkan istri saya sebelum membuka warung, jangan pernah mau terpengaruh dengan mantra dan sara, karena itu sebagian besar itu tidak islami, tidak diridhai Allah. Apalagi model yang viral itu, tentu itu tidak etis, tidak islami dan tidak diridhai. Tapi bagi mereka yang meyakini itu terjadi, itu terbukti. Lalu bagaimana kita bisa memahami bagaimana rasionalitasnya sehingga bisa berfungsi itu semua? Apakah itu juga Allah meridai? Tentu hal-hal yang buruk Allah tidak meridainya. Tapi kenapa terjadi? Ada buktinya, ada contoh nyatanya. Bahkan ada juga mantra, ada sara seperti ini. Ada sara yang itu mungkin ada jam-jam tertentu, ada dipukul-pukul, ada ritualnya memukul-mukul alat tertentu. Itu juga dipandang untuk melariskan dagangan. Ini adalah contoh saja, tapi tentu banyak bentuk lainnya. Kalau Pak Amin Rais, berdasarkan buku yang ditulis oleh anaknya ini, meskipun buku ini tidak bercerita tentang mantra, tapi Amin Rais membedakan antara mantra hitam, ilmu hitam, dengan mantra suci. Jadi menurut Pak Amin Rais ada mantra suci, dan beliau menurutnya yang disebut dengan mantra suci adalah mantra yang adalah doa yang berasal dari Al-Quran. Jadi itu yang disebut oleh mantra suci. Bapak saya sendiri punya sejenis sara yang sering dilakukan, dan ternyata terbukti manfaatnya.
Tentu oleh karena itu sahabat Pirsol, karena kita tidak mampu menangkap rasionalitasnya kenapa bisa terjadi, tapi ada buktinya, tentu kita patut untuk memahaminya. Oleh karena itu melalui channel YouTube Agus Liadisa Inspirator, dalam bingkai ikhtiar edukatif inspiratif Sekolah Peradaban ini, kita akan membongkar rahasia keajaiban mantra dan sara. Jadi kita akan membongkar rahasia keajaiban mantra dan sara. Kenapa kita perlu membongkar rahasia keajaiban ini? Tentu supaya kita bisa memahami, bisa sedikit memahami kenapa itu bisa terjadi, bagaimana rasionalitasnya, bagaimana kajian ilmiahnya, apakah itu adalah berada dalam kekuasaan Allah pula, apakah Allah meridai atau tidak, tentu kita akan memahaminya setelah ini dibongkar. Kemudian tentu kalau ini sudah terbongkar, maka kita bisa memilih mantra yang seperti istilahnya Pak Amin Rais tadi, mantra suci, dan tentu kita bisa menghindari sesuatu karena ada mantra yang menggiring kita kepada kemusyrikan, ada mantra yang bisa menggerogoti nilai-nilai tauhid kita, seperti yang akan saya contohkan sebentar. Ada mantra yang seperti itu. Jadi ini yang perlu dibongkar, dan setelah dibongkar ini semua, tentu kita akan semakin memiliki keyakinan kepada Allah bahwa sungguh Allah Maha Kuasa, meskipun tidak semua di balik yang terjadi, di balik kekuasaannya itu yang Allah ridhoi, ada sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Jadi pertama tentu kita perlu kembali memahami bahwa mantra itu adalah sejenis bacaan yang diamalkan atau sering dibaca oleh seseorang dan diyakini memiliki faedah atau fungsi tertentu. Dan bahkan sebagian besar kalau berbicara mantra itu identik dengan sesuatu yang disebut dengan ilmu hitam, ilmu sihir, ya, untuk menyakiti orang lain, bahkan targetnya seperti yang saya jelaskan tadi adalah kematian orang lain. Karena disitulah, tapi ini kan tidak rasional, tapi terkadang ada bukti nyata yang terjadi dalam realitas kehidupan, dan itu semua orang mengakuinya bahwa itu adalah efek daripada hal tersebut. Saya contohkan saja mantra. Jadi di Bantaeng, bagi orang yang hari ini umurnya di atas 40 tahun, itu sangat mengenal bahwa di Bantaeng ada istilah Jalarambana Bantaeng, di mana istilah Jalarambana Bantaeng ini itu adalah sejenis mantra yang diyakininya itu bisa mempengaruhi hatinya si perempuan supaya tertarik. Jadi ada yang membaca itu. Kebetulan saya pernah mendapat satu buku, ternyata isinya ada juga itu. Tapi sekali lagi bagi saya ini tidak tepat, karena tidak rasional meskipun memang terjadi. Artinya tapi tidak rasionalnya ini istilahnya setelah dibongkar rahasianya, tentu kita bisa memilih yang baik-baik saja. Mantranya begini. Jadi mantranya seperti ini. Jalarambanda Bantaeng, kongkong pongoro na loka, buang alun na cedo, cicapon din na teko, batu mijimpatan pulo ang ngalay nyawana yano. Punatea kerinake-nake panucini nasan na nyawano. Jadi padahal kalau diperhatikan ini, kongkong pongoro na loka, kongkong itu anjing gila, loka itu nama kampung, jalarambang itu artinya jaring yang bisa menjaring apa saja. Kemudian buang alun na cedo, buang alun itu alat tumbuk, alat menumbuk padi. Cedo itu nama kampung. Kemudian cicapondin na teko, cicaponding itu artinya cicak yang tanpa ekor. Teko itu nama kampung. Ini kan kalau kita perhatikan kata-katanya, ini biasa-biasa saja, kata-kata biasa saja. Kata-kata biasa saja, ditinjau dari aspek sastranya, ditinjau dari aspek estetikanya, itu biasa-biasa saja. Kalaupun ada yang terkesan sakral, tentu hanya yang bisa menilai ini sakral ketika mereka memahami tentang sejarah yang ada
di baliknya ada cerita yang dibumbui mistik atau mitos, tentang seperti tentang bagaimana Cedo, bagaimana Loka, dan bagaimana Teko, anggaplah seperti itu. Kemudian ada tadi batu mijim patang. Jadi ada satu jin yang diyakini namanya patang. Itu jadi pulau Angalai, artinya pulau yang menjadi antara nyawana. Jadi nyawa itu maksudnya hatinya, si anu disebut namanya di situ nake panucini nasana, artinya nanti dia melihat kita baru tenang hatinya. Jadi ini sebenarnya kalau dilihat hanya kata-kata biasa, tapi bagi orang yang mengamalkan dan meyakininya itu jadi berfungsi. Apalagi orang yang hidup di, artinya yang hari ini umurnya 40 tahun ke atas, yang hari ini umurnya 60 tahun, itu banyak yang kesannya mengamalkan. Mantra Jalarambang ini ada dua, ada yang Jalarambang ini ada dua, ada bentuk mantra, ada bentuk minyak, menurut sejarah yang pernah menelusuri terkait ini. Kemudian ada juga mantra yang kebetulan waktu saya belum dikader di Ikatan Remaja Muhammadiyah pada saat itu, karena saya juga belum memahami ilmunya, tapi ternyata terbukti ada mantra menjinakkan anjing. Anjing yang istilahnya biasa kalau orang Batak bilang api rau. Anjing api rau artinya menggonggong panjang, di mana orang Bantaeng, orang Makassar pada umumnya ketika ada anjing seperti itu diyakini sedang melihat jin, sehingga berpotensi sesuatu yang menakutkan. Jadi pada saat itu malam jam 2:30 malam kami sedang menunggu untuk nonton bareng bola. Tiba-tiba ada anjing yang menggonggong panjang, api rau istilahnya kalau orang Bantaeng. Dan ternyata sudah banyak orang yang mengusirnya, melemparinya, menggertaknya dan sebagainya, tidak mau berhenti menggonggong panjang, tidak mau berhenti. Lalu kebetulan saya teringat karena nenek saya pernah mengajarkan mantra ini, meskipun saya tidak pernah lagi memakainya karena saya sudah memahaminya, baik memahami rahasia keajaiban apa yang disebut mantra, kemudian saya sudah memahami banyak hal sehingga tidak pernah lagi memakainya. Apa bacaannya? Bacaannya sederhana sekali, tapi ternyata pada saat itu ketika yang lainnya menggertaknya, mengusirnya, melemparnya tidak mau berhenti, saya satu kali baca dan menggertaknya langsung berhenti. Apa itu? Bacanya begini, kongkomak lolon di tanah, palato kang ajena tu sirati atau jiko ngananawana. Jadi kongkomak lolong artinya anjing menggonggong di tanah. Palato kang ajena itu bercampur bahasa Bugis, patahkan kakinya. Tu siratia. Tu siratia itu orang yang jahat, orang yang busuk hatinya. Jadi sebenarnya bacaannya biasa-biasa saja, tapi kenapa bisa berfungsi? Ini yang perlu tentu kita bongkar. Kenapa bisa berfungsi? Padahal bacaannya biasa-biasa saja, kata-katanya biasa-biasa saja, tapi kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa berfungsi? Yang lain sudah banyak yang mengusirnya, tapi ternyata tidak berhenti. Nanti saya bacakan doa itu, lalu menggertaknya, lalu bisa berhenti. Kemudian ada juga mantra yang banyak orang dipakai kalau memasuki wilayah yang sifatnya menakutkan, angker. Jadi bahasanya begini, tapi ini berbahaya mantra ini karena bisa menggerogoti keimanan kita kepada Allah, karena ada ada dimensi syirik di dalamnya. Jadi bacanya begini, kau longgak kau setan, palili kaleno namaloi anak karain si tahu-tawa. Jadi kau longga itu maksudnya pocong, kau setan. Papalili maksudnya singkirkan dirimu, lamaloi maksudnya mau lewat. Anak karain di sini maksudnya Allah, anaknya Allah. Padahal Allah kan tidak punya anak. Ini yang berbahaya. Jadi kenapa saya bongkar ini rahasia? Karena ada mantra memang berbahaya, menggerogoti dimensi keimanan kita. Anak karain si tahu-tawa, anak Allah yang satu-satunya. Padahal Allah tidak punya anak. Ini yang berbahaya. Tapi bagi yang mengamalkan dan meyakini doa ini berfungsi kalau melewati tempat-tempat yang istilahnya menakutkan, angker, horor dan sebagainya, ini yang dibaca. Kemudian ada juga satu mantra sebagai contoh ini supaya meyakinkan bahwa ternyata banyak mantra yang digunakan oleh orang-orang. Ini dari teman saya, dia sering baca, amalkan untuk
supaya orang tidak marah kepada dirinya. Jadi supaya orang tidak marah kepada dirinya, artinya kalau kita baca ini maka orang tidak akan pernah bisa marah kepada kita. Saya tidak hafal, jadi saya baca ini. Ini doa, ini mantranya. Kapuk baba tamakana, bungkarat tamapuali, laro larona yanu. Jadi pada saat disebut yanu disebut namanya. Sebentar saya terjemahkan. Ku pala kupipa apa ya? Jadi ku paripala bangkenna. Jadi ini ku paripala bangkenna nasuna iyanu. Ku paripala limanna. Ku paripara rupanna muri-murina iyanu. Jadi artinya begini, kapuk baba tamakan itu tutup mulut tidak bicara, bungkarat tamapuali terbuka tapi tidak bisa bicara, laro-larona artinya amarahnya, iyanu maksudnya disebut namanya, kuparipala bangkena kutempatkan di kakinya, nasuna amarah dan kejengkelan iyanu. Kemudian kupari pala limanna muri-murina artinya ditempatkan senyumannya ripala rupana di mukanya. Jadi ini yang dibaca oleh orang-orang tertentu yang meyakini dan mengamalkannya, ternyata ini berfungsi supaya meredakan amarah orang, atau meskipun digerta orang itu, kalau ini dibaca artinya kita membacanya terlebih dahulu baru menggertaknya, maka dia tidak akan pernah melawan untuk membalas gertakan kita. Ini yang diamalkan oleh orang. Kenapa bisa terjadi? Padahal bahasanya biasa-biasa saja. Bukan dari Al-Quran juga ini, saya yakin seperti beberapa mantra yang saya baca tadi itu sama sekali, meskipun kesannya diterjemahkan dari Al-Quran, itu sama sekali bukan dari Al-Quran, bukan dari doa yang diajarkan oleh agama. Kenapa bisa berfungsi? Apakah ini juga adalah kehendak Allah atau bukan? Ini tentu sebentar kita akan bongkar. Ini hanya contoh-contoh mantra. Sekarang selain yang viral terkait Sarah yang pernah viral di mana seorang ibu menggosokkan alat jualannya, piringnya pada area kemaluannya yang diyakini bisa melariskan dagangannya. Bapak saya, almarhum bapak saya, itu ada Sarah yang sering dilakukan, gerakan fisik sebelum bangun pagi, dan itu diyakini kesannya seperti fungsi supaya dia kebal. Jadi meskipun menikam dirinya tidak berdarah. Apa yang dilakukan sebelum bangun pagi? Sebelum bangun pagi yang dilakukan adalah menggosokkan kedua kukunya, kedua kuku ibu jari dan jari kanan dan jari kirinya. Digosokkan begini setiap baru bangun dari tidurnya. Kemudian meyakini juga bahwa di sini ada lubang yang harus ditutup di sini. Padahal kalau dilihat kan tidak ada lubang, tidak rasional. Tapi diyakini ada lubang yang harus ditutup, dan menurutnya penutupnya adalah ini, siku. Maka gerakannya sebelum bangun seperti ini. Kenapa ini bisa terjadi? Dan terbukti di beberapa kejadian. Ada pernah karena ada seseorang yang membuat hatinya marah, terpancing emosinya, maka dia ambil badi, pisau, dan menikam sendiri untuk memperlihatkan ke orang itu, menikam lengannya, dan ternyata tidak tembus dan tidak berdarah. Kenapa bisa terjadi? Ada apa ini di balik itu semua? Kenapa bisa terjadi? Kemudian pernah juga karena ada lagi yang memancing emosinya di suatu pesta, ada orang teler mengamuk, mengajak semua orang untuk berkelahi dan menantang siapa yang jago. Maka pada saat itu bapak saya mengambil kapak dan mengapak tangannya, dan ternyata tidak berdarah. Kenapa bisa terjadi? Ada apa ini? Padahal kalau kapak apalagi besar itu tajam dengan kulit yang lembut ini, tentu idealnya itu bisa berdarah. Atau kita sering mendengar ada orang ditembak tidak tembus dan sebagainya, ditikam tidak tembus, diparangi tidak tembus. Kenapa itu semua terjadi? Ternyata ada satu rahasia yang tentu yang kita perlu bongkar di sini. Jadi tapi saya membongkar ini semua. Jadi saya membongkar rahasia ini itu bukan tanpa ilmu. Itu penuh dengan ilmu yang bisa diilmiahkan dan bisa dirasionalkan. Saya membaca banyak buku.
Jadi ada beberapa buku yang saya baca sehingga berani membongkar rahasia mantra dan sara ini. Jadi bukan sebenarnya bukan dilihat dari gerakannya dan kata-katanya saja, tapi ada sesuatu yang terjadi yang Allah siapkan di alam semesta ini, dan itulah yang dimanfaatkan ruang itu. Jadi saya baca buku karya Joe Dispenza, Breaking the Habit of Being Yourself. Kemudian saya juga baca buku ini, Law of Spiritual Attraction. Saya baca buku DNA karya Kazuo Murakami. Ini ada banyak yang saya baca. Kemudian ada ini, saya baca ini. Saya baca Quranic Law of Attraction. Saya baca buku The Secret karya Rhonda Byrne. Saya baca buku Quantum Ikhlas karya R.B. Sentano. Saya baca buku Habits karya Felix. Saya baca buku Pikiran Bawah Sadar. Ini buku karya Felix Habits. Saya baca semua ini. Ada juga buku yang di belakang, judulnya Rahasia, Membongkar Rahasia Hipnotis. Saya juga punya buku tentang gelombang otak. Itu semua saya baca sehingga saya memahami kenapa itu bisa terjadi. Sesuatu yang sekilas tidak rasional, tapi terbukti terjadi dalam realitas kehidupan, khususnya bagi yang meyakini dan mengamalkannya. Kenapa bisa terjadi? Padahal kalau kita lihat, itu biasa-biasa saja, seperti mantra-mantra tadi, diksinya biasa-biasa saja, tidak sakral kata-katanya, sekedar saja. Tentu berbeda kalau doa, karena doa itu ajaran itu adalah apa yang diajarkan Allah. Doa dari Al-Quran itu kan dari Allah, sehingga dan kita semua memahami bahwa Allah maha segala-galanya, Allah maha berkehendak, tentu sehingga rasionalitas kita bisa menerima bahwa ya itu bisa-bisa saja. Tapi bagaimana dengan tadi mantra-mantra yang saya contohkan tadi? Kenapa bisa berfungsi? Sara yang dimiliki oleh orang tua saya, kenapa bisa berfungsi? Ternyata yang perlu kita pahami bahwa di alam semesta ini, di dunia ini, dan termasuk dalam diri kita, Allah menciptakan satu hukum, sejenis atau disebut dengan sunnatullah. Allah menciptakan satu hukum yang disebut dengan law of attraction. Jadi hukum tarik menarik. Allah menciptakan itu semua. Jadi ini yang diciptakan Allah, atau kalau dalam bahasa komputer, Allah menciptakan di alam semesta ini dan di dalam diri kita apa yang disebut dengan, ini istilah komputer, operating system, OS. Seperti kalau komputer ada Windows, ada Linux, kalau handphone ada Android. Allah menciptakan sejenis itu dari alam semesta ini dan dalam diri kita. Sehingga karena Allah sudah menciptakan basis basis di mana program-program aplikasi bisa diinstal ke dalamnya, maka sesuatu itu berfungsi. Lalu mungkin kita akan berkata, karena berarti kalau seperti itu mantra yang jahat pun itu adalah diridhoi Allah, karena Allah membiarkan. Ya, tentu kita tidak boleh menyimpulkan seperti itu, karena tentu Allah tidak meridhoi sesuatu yang sifatnya buruk. Tapi memang dalam kehidupan ini kita perlu memahami bahwa Allah itu memberikan kebebasan kepada manusia, mau memilih jalan yang buruk atau mau memilih jalan yang baik. Jadi mau memilih kebaikan atau keburukan, Allah memberikan kebebasan kepada manusia. Yang Allah tidak beri kebebasan adalah tentu efek daripada itu. Efek daripada itu kita tidak bisa memilih. Tetapi Allah juga di dalam hal tertentu, ketika kita mengikuti hukumnya itu, karena Allah sudah memberikan takdir di situ, meskipun mungkin efeknya adalah buruk, Allah membiarkan ketika kita memilih jalan itu. Seperti mantra-mantra tadi yang ada dimensi musyriknya, karena menganggap dirinya anak Allah, itu buruk. Tapi kenapa berfungsi? Karena Allah membiarkan kita. Jadi saya kembali membongkar dari buku-buku yang saya baca ini. Pertama,
Jadi ini kita bisa, kalau kita baca buku ini, kita akan memahami betul bahwa apalagi dengan menggunakan teori fisika kuantum itu luar biasa, bahwa dalam diri kita itu kita mampu memancarkan gelombang elektromagnetik. Jadi diri kita itu mampu memancarkan gelombang elektromagnetik. Apa maksudnya gelombang elektromagnetik? Dan itu efeknya dahsyat dan bisa mempengaruhi dan lahirnya realitas tertentu atau lahirnya harapan-harapan tertentu, karena diri kita itu kan ada dua sebenarnya pada intinya yang sering terpancar, ada pikiran dan ada perasaan. Pikiran berdasarkan buku ini itu dipahami itu mampu melahirkan daya listrik. Jadi sinyal listrik mampu memantik sinyal listrik atau elektrik. Kemudian perasaan kita itu mampu melahirkan daya magnetis, daya tarik. Ketika pikiran dan perasaan itu selaras frekuensinya, maka itulah yang disebut dengan gelombang elektromagnetik dahsyat, yang dimana di medan kuantum diyakini berdasarkan kalau kita membaca dengan baik buku ini, di medan kuantum kita tidak terpisah antara satu dengan yang lainnya. Kita tidak terpisah antara si A dengan si B. Kita tidak terpisah dengan antara diri kita dengan benda-benda tertentu. Kita tidak terpisah. Dan ternyata di gelombang elektromagnetik yang selaras tadi ternyata bisa mempengaruhi apa yang di luar diri kita secara fisik material, tapi di medan kuantum kita menyatu itu bisa dipengaruhi. Jadi pikiran kita, perasaan kita itu bisa menciptakan realitas sesuai dengan yang kita pancarkan. Apalagi kalau kita membaca buku Rhonda Byrne yang ini, salah satu yang bisa kita pahami bahwa frekuensi yang sama menarik hal yang sama. Jadi kalau kita selalu anggaplah memancarkan pikiran dan perasaan galau, stres, maka yang datang itu adalah sesuatu yang sifatnya membuat kita semakin galau dan semakin stres, karena itu yang diciptakan oleh Allah. Jadi dan dalam hukum law of attraction itu juga ada istilahnya afirmasi, kemampuan mengafirmasi. Jadi ada mekanisme afirmasi dan itu direspon oleh hukum tarik menarik. Apa maksudnya? Seperti ketika cara yang sering dilakukan bapak saya menggosokkan kukunya, karena meskipun bapak saya tidak mengenal, almarhum bapak saya tidak mengenal apa itu afirmasi karena dia tidak pernah baca buku, tentu tidak sama sekali tidak memahami apa yang disebut dengan law of attraction, apa yang disebut dengan gelombang elektromagnetik, sama sekali tidak mengenalinya. Tapi sesungguhnya karena dia katanya ketika menggosokkan kuku, dia meyakini kuku ini tidak ada kuku yang berdarah. Jadi dia meyakini tidak ada kuku yang berdarah. Digosok bagaimanapun, di apapun, diparangi pun itu kuku, tentu tidak ada kuku yang berdarah. Yang berdarah tentu di sekitar kuku, kulitnya itu, tapi kuku sama sekali tidak berdarah. Maka diyakini dengan menggosokkan ini setiap pagi, meskipun ada gesekan dengan dirinya dengan yang lain, itu tidak berdarah. Jadi dia membangun afirmasi, yang dimana afirmasi ini direspon oleh hukum alam, law of attraction. Dan tentu karena dia membangun afirmasi dengan keyakinan, apalagi orang-orang dulu itu keyakinannya sangat kuat terhadap mantra-mantra tertentu. Orang-orang dulu itu keyakinannya sangat kuat dengan doa-doa tertentu. Orang dulu itu keyakinannya sangat kuat dengan amalan-amalan tertentu. Maka kita jangan heran ketika orang dulu hanya baca basmalah, baca Al-Fatihah, itu sudah bisa menjadi obat yang luar biasa. Kita hari ini terkadang sudah baca satu juz tidak berfungsi karena beda frekuensi gelombang elektromagnetik kita yang mungkin tidak maksimal. Keselarasan antara pikiran dan perasaan kita itu yang tidak selaras, sehingga tidak mampu lagi berfungsi dengan baik apa yang kita bangun afirmasi itu. Sama dengan seperti video yang viral di mana ibu-ibu menggosokkan alat jualannya pada area kemaluannya, karena afirmasi yang dibangun itu, karena saya sempat pernah di beberapa tahun yang lalu sempat cerita-cerita orang yang melakukan yang sejenis dengan gaya yang berbeda. Dia meyakini bahwa
apa ya, kemaluan dalam pengertian apa yang ada di perempuan, menurutnya tidak ada orang yang tidak suka. Sehingga kalau itu yang dilakukan, maka kesannya dagangannya ini semua orang juga tertarik dengan dagangannya, tidak ada yang tidak suka. Itu yang dibangun, afirmasi itu yang dibangun. Jadi seperti itu mekanismenya. Jadi sama seperti ketika tadi baca mantra-mantra yang lain, sesungguhnya mereka sedang membangun afirmasi, tapi karena ditunjang oleh apa ya, pikiran dan perasaan yang selaras, yang kokoh dan kuat, keyakinan yang kokoh dan kuat akan jadi, maka jadilah. Karena memang Allah sendiri juga ya cukup dengan membaca kun fayakun itu maka jadilah, cukup mengatakan jadilah maka jadilah. Jadi ada ruang, jadi ada ruang memang yang diberikan oleh Allah. Ini baru satu jenis rahasia hukum. Kemudian ada lagi hukum lain yang Allah ciptakan di muka bumi ini, di alam semesta ini, dan termasuk dalam diri kita. Apa itu hukum lain itu? Ada namanya hukum habits, ada hukum kebiasaan. Itu kita bisa baca di buku, salah satunya buku Felix. Artinya apapun yang dibiasakan, apapun diulang-ulang, apalagi mantra ini kan diulang-ulang, diamalkan. Artinya kalau diamalkan berarti sering dibaca, sering diulang-ulang. Seperti yang dilakukan bapak saya setiap pagi melakukan gosok-gosok, itu kan diulang-ulang. Rumusnya, apapun yang diulang-ulang, apalagi diawali tentunya pikiran dan perasaan, terbangun afirmasi. Afirmasinya setiap hari diulang-ulang, afirmasi seperti tidak ada kuku yang berdarah, sehingga kalau ini jadikan afirmasi, dirinya juga tidak akan berdarah ketika kena apapun. Karena itu diulang-ulang, maka itu menjadi karakter. Karena itu menjadi karakter, maka tentu tidak lama lagi akan menjadi takdir, menjadi ketentuan takdir dalam dirinya. Artinya apa? Artinya dia akan mengalami seperti apa yang sering diafirmasikan dalam dirinya. Jadi seperti itu. Jadi ini semua yang bekerja dalam dalam alam semesta ini, dan itu juga adalah ciptaan Allah semua. Hanya saja memang kita diberi kebebasan untuk menggunakan ruang ini. Apakah kebebasan ruang ini digunakan untuk kebaikan atau keburukan, Allah memberikan kebebasan. Cuma tentu ada konsekuensinya nanti. Kalau itu buruk, ya mungkin di dunia itu terkesan efeknya dahsyat, tapi di akhirat kelak ujung-ujungnya kita masuk neraka. Kalau itu yang keliru. Sama dengan ada juga pedagang, ya anggaplah seperti pakai tumbal dan sebagainya, ya tentu mungkin sukses di dunia, tapi di akhirat tentu penuh dengan penderitaan. Jadi ini yang perlu dipahami semua. Apalagi yang lainnya, hukum lain yang bekerja dalam diri kita, sehingga mantra dan sara itu bisa bekerja. Dalam diri kita ada mekanisme on off DNA, ada mekanisme on off DNA, dan dalam diri kita ada DNA. Dalam diri kita semua unsur yang ada di alam semesta itu ada semua dalam diri kita, ada semua. Ada unsur besi dalam diri kita. Jadi ada unsur besi dalam diri kita. Ketika kita, anggaplah dengan seperti model yang orang tua saya lakukan, almarhum bapak saya yang lakukan, afirmasinya adalah tentang kebal, dirinya seperti besi, anggaplah seperti itu, tidak berdarah. Tentu kalau kita mengikuti mekanisme kerja on off DNA, itu bisa memungkinkan terjadi. Karena kenapa? Karena maksudnya mekanisme kerja on off DNA itu begini, ibarat lampu ada saklarnya. Kalau ditekan on-nya tentu aktif, ditekan off-nya tentu mati. Artinya apa? Dengan pikiran-pikirannya yang selalu menganggap, membangun afirmasi, membayangkan dirinya, merasakan, meyakini bahwa dengan menggosokkan kedua kukunya dirinya kebal seperti besi, ditikam bagaimanapun tidak tembus, tidak berdarah. Maka akhirnya DNA yang ada dalam dirinya, urut kimiawi yang ada dalam dirinya, ketika dia kebetulan menusuk di salah satu titik tubuhnya, maka di situ akan berkumpul zat besi itu. Akan berkumpul zat besi itu sehingga kesannya memang kuat, padahal kan lembek sebenarnya. Itu. Jadi bisa terjadi pada saat itu, artinya memungkinkan dengan memahami teori DNA,
mekanisme on off DNA dengan pikiran-pikiran, apalagi dengan pikiran yang disertai perasaan yang kuat dan keyakinan yang kuat, maka pada saat itu zat besi yang ada dalam diri manusia itu aktif, menyatu, terpusat semua pada satu titik, di mana anggaplah pisau itu tertancap, maka tentu tidak bisa tembus karena di situ berkumpul zat besi itu. Karena apa? Sekali lagi, bahwa diri kita juga ini manusia, semua unsur yang ada di alam semesta itu ada semua dalam diri kita, semua unsur. Jadi tentu kalau itu diaktifkan, itu bisa saja terjadi berdasarkan ilmu DNA. Kemudian apalagi yang lainnya? Kalau kita baca di sini ada di bagian kata pengantar bahwa kata-kata, jadi kata-kata ini, kedahsyatan kata-kata. Kata-kata itu bukan cuma menggambarkan tentang realitas yang sedang terjadi, tapi kata-kata itu bisa menciptakan realitas. Jadi kalau hari ini kita sering menggunakan kata-kata yang negatif, maka kelak bisa berwujud sesuatu yang negatif yang kita alami. Karena rumusnya dari pikiran perasaan menjadi kata-kata, dari kata-kata menjadi tindakan, dari tindakan menjadi kebiasaan, dari kebiasaan menjadi karakter, dari karakter menjadi takdir. Jadi seperti itu, kita perlu berhati-hati semua itu. Kemudian ada banyak hal. Jadi buku Quantum Ikhlasnya R.B. Sentano itu sangat relevan dengan ini, meskipun ini lebih lengkap. Jadi itu semua sebenarnya yang membuat kenapa mantra dan syarak bisa terjadi. Sehingga karena kita sudah memahami bahwa sesungguhnya bukan jenis mantranya, maksudnya bukan diksinya yang menentukan, bukan pilihan katanya, pilihan diksinya yang menentukan, bukan jenis gerakannya yang menentukan, tapi ada mekanisme, ada hukum, ada sunnatullah, ada operasi, sistem operasi, ada rumus yang diciptakan Allah di alam semesta dan dalam diri kita. Sehingga tentu kita, kalau kita ingin menggunakan mantra, kita gunakan saja mantra suci yang dalam perspektif Amin Rais. Artinya kalau kita istilahkan mantra, tapi saya menyarankan jangan istilahkan mantra, kita istilahkan doa saja. Kalau kita mau, kita pilih doa dari Al-Quran saja, kita memilih doa dari Al-Quran saja. Jangan memilih doa dari sesuatu yang di luar dari Al-Quran, supaya selain memiliki sakralitas dari Allah, karena itu adalah firman Allah, tentu itu pasti diridai Allah. Meskipun Al-Quran bukan untuk dijadikan sebagai seperti mantra, tapi Al-Quran sendiri mengajarkan itu bahwa ada doa yang bisa kita gunakan di dalamnya. Saya bercerita sedikit tentang ini, ada di sini tentang mantra. Jadi pada saat itu Pak Amin Rais bersama rombongan pimpinan pusat Muhammadiyah menghadap dengan Presiden Soeharto pada saat itu, masih berkuasa di Orde Baru ini, masih Orde Baru. Pada saat itu Pak Amin Rais sudah pernah melemparkan isu atau wacana suksesi yang menjadi cikal bakal lahirnya reformasi. Jadi istilahnya tentu Pak Soeharto pada saat itu sedang marah, sedang jengkel kepada Pak Amin Rais. Tapi Pak Amin Rais dan bersama rombongan terpaksa menghadap kepada Pak Soeharto, karena ada agenda muktamar yang akan dibicarakan. Tetapi menurutnya, ini menurut buku ini yang ditulis oleh putrinya, menurut buku ini barusan, artinya penulis buku ini juga heran karena barusan sudah lama ini memendam cerita ini, baru diungkap oleh Amin Rais kepada anaknya. Jadi pada saat itu, jadi sekilas kita persingkat saja, bahwa pada saat beliau menghadap kepada Pak Soeharto, ternyata Pak Amin Rais merasakan betul ada sesuatu yang mistik, sesuatu yang supra spiritual, supranatural, sesuatu yang tidak natural yang sedang, atau dimensi-dimensi mistik yang terjadi. Karena kenapa? Pak Amin Rais melihat seakan-akan antara dirinya dengan Pak Soeharto itu ada sejenis dinding tipis yang menghalanginya, sejenis kaca hitam yang menghalangi dirinya.
Sehingga Pak Amin Rais sendiri menurut buku ini berkata dalam hatinya, apakah teman-teman lainnya, rombongan lainnya merasakan itu, bahwa ada sesuatu yang aneh di balik pertemuannya itu. Nah, jadi ada sesuatu yang ada. Jadi dinding hitam ini bukan sesuatu yang bisa diraba, disentuh, tapi hanya bisa dirasakan dan dilihat seakan-akan ada. Dan Pak Amin Rais menurutnya pada saat itu berapa kali ingin menatap matanya Pak Soeharto, tapi tidak mampu menatapnya. Saking kuatnya aura daripada Pak Soeharto pada saat itu. Karena memang menurut yang saya baca tapi tentu saya tidak ingin menuduh, tapi ada pernah saya dapat ke informasi benar atau tidaknya, memang di istana pada saat itu banyak sekali semua guru-guru spiritual itu pada saat itu kekuasaannya itu semua berkumpul kesannya di istana menjadi pelindung, seperti itu. Jadi apa yang dilakukan Pak Amin Rais, karena sudah berkali-kali coba ditatap tapi seakan-akan berat menatap matanya Pak Soeharto. Lalu Pak Amin Rais berdoa, bersikir, mulutnya katanya membaca mantra. Ya menurut Pak Amin Rais disebutnya mantra suci. Apa mantra sucinya Pak Amin Rais? Yaitu membaca Al-Fatihah dan Quran surah ke-20 surat Thaha ayat 25 sampai 28 yang dibaca. Jadi Pak Amin Rais pada saat itu membaca surah Al-Fatihah dan Quran surah ke-20 surat Thaha ayat 25 sampai 28. Alhamdulillah katanya setelah doa itu dibaca oleh Pak Amin Rais, dinding hitam, kaca hitam yang seakan-akan menghalangi dirinya dengan Pak Amin Rais menghalangi diri Pak Amin Rais dengan Pak Soeharto itu langsung menghilang. Jadi seperti itu. Jadi ini yang dilakukan. Jadi doa, ada mantra suci menurut Pak Amin Rais, yaitu adalah bacaan doa dari Al-Quran. Jadi sahabat spiritual, tentu sebaiknya karena kita sudah memahami bahwa sebenarnya bukan pilihan diksinya, bukan jenis kata yang menentukan, tapi meskipun kata-kata menentukan seperti bahasa dari buku Appreciative Inquiry, tapi bukan jenis kata yang menentukan apakah sesuatu menjadi dahsyat atau tidak. Tetapi yang membuatnya adalah karena ada hukum alam, ada sunnatullah, ada law of attraction, ada rumus algoritmik yang Allah sudah ciptakan di alam semesta ini. Termasuk dalam diri kita ada alam bawah sadar. Ketika itu sudah tersimpan di alam bawah sadar kita, kan biasa ada orang kesannya karena dia sudah meresapi semua mantra-mantra dan syarat tertentu, dia bilang, saya tanpa ku baca, meskipun saya tidak baca lagi, itu langsung jadi kalau sudah ada terbersih di hatiku. Kenapa? Karena sesuatu itu sudah tersimpan di alam bawah sadar. Dan menurut teori alam bawah sadar, sesuatu yang sudah tersimpan di alam bawah sadar, maka itu sifatnya refleks spontan. Selain itu termasuk juga melahirkan intuisi, sesuatu yang tiba-tiba muncul yang melahirkan solusi-solusi tertentu dalam menghadapi sebuah rintangan. Jadi itu. Jadi ada lagi yang menarik ini. Jadi apa yang semua yang saya jelaskan tadi termasuk dalam buku Dr. Joe Dispenza itu adalah hasil riset, hasil penelitian. Tapi ada juga yang lebih menarik di buku ini, itu dilakukan oleh Robert Jahn. Jadi dua pakar dari Princeton University melakukan penelitian atau riset. Robert Jahn dan Brenda Dunn. Jadi Robert Jahn dan Brenda Dunn, ini fotonya Robert Jahn dan Brenda Dunn, itu melakukan riset selama 25 tahun. Jadi melakukan riset selama 25 tahun dengan menggunakan data tes itu sebanyak 2,5 juta data tes. Tujuannya apa? Tujuannya Robert dan Dunne melakukan riset ini apa? Robert dan Dunne hanya ingin mengetahui apakah niat kita bisa mempengaruhi proses kerja elektronik secara acak. Artinya berdasarkan niat kita mempengaruhi apakah elektronik ini bekerja baik atau tidak.
ternyata berdasarkan penelitian dilakukan oleh dua peneliti ini yang ada fotonya ini meskipun kurang bagus warnanya, Robert Jan dan Brenda Dunn, ternyata terbukti bahwa niat kita itu mampu mempengaruhi elektronik. Artinya apa? Ketika niat kita yang ada dalam hati itu mampu mempengaruhi kesannya benda mati elektronik itu, apalagi niat kita, diri kita, pikiran kita, perasaan kita itu bisa mempengaruhi sesama manusia karena dia juga makhluk hidup. Dan itu tentu penelitian ini kalau kita sandingkan dengan penelitian penelitian para pakar yang dikutip oleh Dr. Joe Dispenza dalam bukunya ini, itu relevan bahwa gelombang elektromagnetik kita itu mampu mempengaruhi lahirnya realitas tertentu. Kemudian selain itu, selain mampu mempengaruhi lahirnya realitas tertentu, itu juga diyakini seperti penelitian ini bahwa sesungguhnya di medan kuantum antara diri kita dengan yang lainnya, apakah yang lainnya itu adalah berbentuk manusia pula atau makhluk lain atau benda mati, itu kita satu kesatuan, tidak terpisah, terkoneksi. Buktinya apa? Niat saja dengan alat elektronik, perangkat elektronik ternyata terhubung karena bisa mempengaruhi. Artinya apa? Karena bisa mempengaruhi tentu pasti terhubung. Karena tidak mungkin sesuatu bisa mempengaruhi sesuatu yang lainnya ketika tidak terhubung, tidak terkoneksi. Jadi ada banyak contoh-contoh bukti-bukti ilmiah yang sudah bisa merasionalkan, mengilmiahkan bahwa ternyata itu semua bisa terjadi. Jadi hari ini memang kita tidak boleh lagi selalu mengatakan bahwa yang realistis saja. Karena kalau kita pahami betul ilmunya, kita memahami banyak ilmu termasuk ilmu tentang ilmu fisika kuantum, maka kita tentu akan membantah bahwa tidak mesti yang realistis saja. Mungkin ada sesuatu yang kita menilainya tidak rasional, tapi itu terbukti, tidak terbukti baik hari ini atau pada masa yang akan datang atau pernah terbukti sebelum-sebelumnya. Ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi sekali lagi sahabat virtual, seperti itulah kenapa mantra, kenapa Sara bisa melahirkan keajaiban, karena ternyata ada mekanisme, ada hukum yang Allah ciptakan di alam semesta ini dan dalam diri kita, di mana kita bebas menggunakannya, apakah digunakan untuk sesuatu yang buruk atau digunakan untuk sesuatu yang baik. Nah, tentu semua yang bekerja ini kalau ditanya apakah ini berada dalam kekuasaan Allah, tentu berada dalam kekuasaan Allah. Tetapi kalau pertanyaannya apakah Allah meridai atau tidak, tentu tidak semua diridai Allah. Ada yang diridai Allah, ada yang tidak diridai Allah. Maka kita tentu pandai-pandai memilih yang mana doa, amalan, mantra atau cara yang bisa kita pandang akan diridai Allah, dan yang mana yang tidak pernah atau tidak diridai Allah, tentu kita bisa memilihnya. Tetapi yang pasti bahwa ini adalah masih dalam area kekuasaan Allah, karena Allah sudah menciptakan sistemnya, kita bebas menggunakan apa saja. Allah sudah menciptakan perangkat operasionalnya, menciptakan softwarenya, menciptakan hardwarenya untuk kita gunakan. Terserah kita mau memilih jalan kebaikan atau jalan keburukan. Itu saja sahabat virtual, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.